Kami tentunya ingin bertanya terkait update kasusnya kepada Anda, khususnya terkait teror pinjol yang mana juga diduga dilakukan oleh adik kami. Silakan, Pak Suno. Baik, dalam minggu-minggu ini beritanya lumayan ramai dan kami pun API dan Anda Pundi juga ada kami dipanggil oleh OJK untuk melakukan klarifikasi. Jadi dan kami pun juga menyampaikan bahwa dari berita yang ada ini kan ada kemungkinan dugaan pelanggaran kode conduct, kode etik. Nah, tapi untuk memastikan itu kita juga membutuhkan bukti tambahan dari masyarakat yang menyampaikan berita ini terkait identitas yang melakukan bunuh diri, baik itu nama, NIK, dan lain-lain, supaya kami dapat melakukan konfirmasi. Tidak hanya ada kami yang melakukan konfirmasi, tapi kami juga bisa melakukan cross checking di sistem fintech data center kami. Oke, jadi yang masih terus dikaji dan juga digali begitu ya Pak Sunia terkait kebenaran terkait fenomena atau peristiwa yang terjadi ini. Sebetulnya apakah Anda melihat Anda dibedakan begitu ya ada pinjol legal dan juga pinjol ilegal. Sebetulnya Anda melihat apakah memang pinjol legal atau pinjol resmi juga sudah melakukan code of conduct yang mana juga sudah ditentukan pada sebelumnya? Oke, jadi begini, setiap fintech peer-to-peer lending yang berizin di OJK dan anggota AFI itu harus tunduk kepada peraturan OJK dan juga code of conduct atau kode etik dari asosiasi. Nah, kita akan memastikan bahwa tidak ada pelanggaran di anggota kami karena ini terkait dengan perlindungan konsumen, sehingga kami sangat menaruh perhatian terhadap case ini karena case ini sudah menjadi viral. Nah, tapi yang kami sayangkan berita ini tidak tertutup kemungkinan bisa menjadi berita bohong karena tidak ada informasi siapa korbannya, nama lengkap, NIK, di mana dia bunuh diri, kapan, sehingga kita tidak dapat memastikan. AFI selalu turun tangan untuk setiap ada kejadian-kejadian seperti ini. Jadi kita selalu memastikan bahwa apabila ada suatu case yang bersifat viral, kita akan memastikan bahwa apakah itu melibatkan anggota kita, kemudian apabila melibatkan anggota kita, apakah ada pelanggaran terhadap kode etik kami. Oke, baik. Apabila dari member atau anggota AFPI ada yang juga begitu ya melakukan pelanggaran kode etik, sebetulnya apa sanksi dari AFPI tersendiri, Pak Suno? Jadi begini, untuk sanksi dari AFPI itu akan penentuan sanksi pertama begini. Yang pertama adalah penetapan adanya pelanggaran atau tidak terhadap kode etik. Kemudian yang kedua terkait sanksi yang diberikan itu seluruhnya kewenangan ada di komite etik. Jadi tidak ada di pengurus, tapi komite etik yang akan berperan melakukan penetapan ya, apakah ada konfirmasi ada pelanggaran, apabila ada bagaimana hukumannya itu sepenuhnya ada di komite etik. Oke, baik. Kalau upaya AFPI tersendiri untuk menyikapi makin banyaknya pinjol ilegal, apa upaya yang dilakukan oleh AFPI agar memang pinjol ilegal ini juga sebetulnya bisa musnah begitu ya di Republik ini, Pak Suno? Baik, kita sudah melakukan beberapa hal. Tentu saja yang pasti adalah tugas semua pihak, tidak hanya asosiasi, tapi semua pihak adalah meminta kepada seluruh pihak untuk menghindari pemakaian pinjaman kepada fintech yang ilegal yang tidak berizin di OJK. Kenapa? Karena tidak akan ada yang dapat melindungi kepentingannya. Apabila mereka meminjam kepada fintech yang legal, maka kita ada perlindungan konsumen baik dari OJK maupun dari AFPI asosiasi. Jadi itu yang selalu kita himbau kepada masyarakat luas. Nah, terkait dengan keberadaan pinjol ilegal sendiri, saya rasa payung hukum sudah jelas ya, ada perlindungan data, undang-undang perlindungan data pribadi, kemudian ada juga undang-undang P2SK di mana di situ dinyatakan kegiatan yang pinjam meminjam yang tidak berizin itu adalah tindak kriminal, sehingga pihak yang berwenang bisa langsung menangkap dan memproses hukum pelaku tersebut. Oke, baik. Pak Sudu, apakah memang member ataupun anggota AFPI yang memang ada di bawah AFPI dapat dipastikan untuk teror, lalu juga penagihan-penagihan yang tidak memiliki etika, bisa dipastikan tidak ada di anggota AFPI? Saya tidak menyatakan tidak ada, tapi saya rasa itu justru tugas kita semua untuk memastikan bahwa anggota kami harus taat kepada kode etik.
apabila ada pelanggaran, laporkan kepada kami disertai dengan bukti-buktinya. Kami dapat meyakinkan bahwa proses verifikasi penetapan pelanggaran itu dilakukan secara transparan dan independen. Even pengurus pun itu apabila platform yang melakukan pelanggaran itu tidak tanpa dikecualikan akan diproses oleh komite etik. Jadi mekanisme itu sudah berjalan.